Sebagaimana ditegaskan oleh As-Suyuti dalam Al-Mudhir fil Ulum Al-Lughah, memahami perbedaan dialek merupakan langkah penting untuk mengerti bagaimana bahasa Arab berkembang dari berbagai kabilah dan akhirnya dikodifikasi menjadi fusha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Wulandari dalam mata kuliah Fikih Lughah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kajian kebahasa Araban, yaitu dialek atau lahja dalam bahasa Arab. Mengapa penting? Karena memahami dialek tidak hanya membantu kita menguasai komunikasi sehari-hari, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan dinamika sosial bangsa Arab. Setelah menyimak video pembelajaran ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep lahja atau dialek dalam bahasa Arab. Kedua, mampu mengidentifikasi variasi bahasa Arab yang muncul karena faktor wilayah, sosial, maupun situasional. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu menganalisis perbedaan mendasar antara bahasa Arab Fusha sebagai bahasa standar dan alamiah sebagai bahasa sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan oleh As-Suyuti dalam Al-Mudhir fil Ulum Al-Lughah, memahami perbedaan dialek merupakan langkah penting untuk mengerti bagaimana bahasa Arab berkembang dari berbagai kabilah dan akhirnya dikodifikasi menjadi fusha. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya, baik dari sisi kosakata maupun variasinya. Sejak masa pra-Islam, bahasa Arab sudah berkembang dalam berbagai lahja atau dialek. Perbedaan ini muncul karena faktor geografis, perbedaan suku, budaya, serta kondisi sosial politik di Jazirah Arab. Salah satu pertanyaan klasik dalam kajian fikih lughah adalah, apakah bahasa Al-Quran hanya menggunakan satu dialek, yakni dialek Quraisy, ataukah Al-Quran juga memuat dialek dari kabilah-kabilah Arab lainnya? Pertanyaan ini mengantarkan kita pada pentingnya mengkaji dialek secara mendalam. Dalam kajian kebahasaan, dialek atau lahja didefinisikan sebagai sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan diri daripada masyarakat lainnya, meskipun mereka masih berada dalam satu rumpun bahasa. Dalam bahasa Arab, dialek atau kita sebut dengan al-lahja, sebagian ahli juga mendefinisikannya sebagai thariqatu ada'il lughah awin nutqi al-jarsul kalam wa nagamatihi, yaitu cara pengucapan bahasa, lafal, bunyi, serta intonasinya. Artinya, dialek di sini mencakup aspek bunyi, kosakata, bahkan struktur bahasanya. Berbicara terkait pembeda dalam dialek, ada 3 aspek utama yang menjadi ciri pembeda antar dialek. Yang pertama adalah fonologi atau bunyi, yaitu perbedaan pelafalan huruf dan bunyi. Yang kedua adalah leksikon atau kosakata, yaitu penggunaan kata yang berbeda meski maknanya sama. Dan yang terakhir, morfologi dan sintaksis, yaitu struktur atau perbedaan bentuk kata dan tata kalimat. Contohnya, dalam dialek Mesir, kata sekarang ya dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dilwakti. Sementara dalam bahasa Arab Fusha itu al-an. Berbicara terkait ragam variasi bahasa, itu banyak sekali. Di antaranya
bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya dan diberi nama lughah mansubah mulaqqabah. Contohnya, dialek Kashkashah yang digunakan oleh kabilah Robi'ah dan Mudhar. Kata alaiki menjadi alaikis. Selanjutnya, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya tanpa diberi nama, hanya menggantikan huruf. Istilahnya lughah mansubah ghairu mulaqqabah, tajri fi ibdal al-huruf. Contohnya, dialek Mardin. Kata bikarun menjadi makarun dan kata itma'anna menjadi ibda'anna. Lalu yang ketiga, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya tanpa diberi nama, hanya menggantikan harokat. Istilahnya lughah min dzalika fi taghayyuril harokat. Contoh, dialek penduduk Hijaz. Kata alaihi menjadi alaihu. Kata ladaihi menjadi ladaihu. Yang keempat, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya dan tidak diberi nama. Istilahnya lughah ghairu mansubah wala mulaqqabah. Contohnya, orang Arab menggantikan sejumlah akhir kata dengan huruf ya. Kata sadis menjadi sadi. Huruf sin digantikan ya. Dan yang terakhir, bahasa atau kesalahan pengucapan oleh orang-orang Arab. Sebagai contoh, mengubah huruf ro menjadi lam dan huruf sin menjadi ta. Misal dalam kata ibtikar menjadi kata ibtikal. Dalam perkembangannya, bahasa modern terbagi menjadi dua. Fusha, bahasa standar yang digunakan dalam pendidikan, karya tulis, khutbah, dan media resmi. Dan yang kedua, Ammiya, yang merupakan bahasa percakapan yang berbeda di setiap negara. Menurut Ferguson, dalam artikelnya berjudul Diglosia, situasi ini disebut diglosia, di mana dua bentuk bahasa hidup berdampingan, masing-masing dengan fungsi sosial yang berbeda. Beragam dialek Arab Ammiya sangat beragam. Di antaranya Mesir, yang paling populer melalui film dan musik. Levan atau Syam digunakan di Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Maghrib yang mencakup Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Bahkan seringkali sulit dipahami oleh penutur dari wilayah lain. Khaliji atau Gulf Arabic yang digunakan di kawasan Teluk menurut Versteg dalam The Arabic Language, ragam Ammiya ini seringkali menunjukkan pengaruh bahasa lokal, kolonial, dan interaksi lintas budaya. Di antara berbagai dialek Arab pra-Islam, dialek Quraisy mendapati presisi istimewa. Dialek ini dipakai oleh Nabi Muhammad dan menjadi lingua franca bangsa Arab. Faktor yang mempengaruhi keunggulan dialek Quraisy antara lain letak geografis Makkah sebagai pusat perdagangan. Faktor agama karena Ka'bah berada di Mekah. Interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dengan berbagai kabilah. Oleh karena itu, bahasa Al-Quran turun dengan menggunakan dialek Quraisy sebagai dasar. Selanjutnya, manfaat mempelajari dialek. Dengan memahami dialek, kita mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya, mampu berkomunikasi lebih efektif dengan penutur asli bahasa Arab dalam konteks sehari-hari, memperkaya penelitian bahasa Arab kontemporer, dan memperdalam kajian fikih lughah dan sosiolinguistik Arab. Baiklah, dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa dialek atau lahja adalah bagian integral dari perkembangan bahasa Arab. Variasi-variasi ini menunjukkan betapa bahasa Arab adalah bahasa yang hidup, dinamis, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, serta agama.
Dengan mempelajari dialek, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami identitas dan peradaban bangsa Arab. Demikian pembahasan kita tentang dialek dan variasi-variasi bahasa Arab. Pada video berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan terkait diglesia dalam bahasa Arab. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.